Dulu, Dina hanya diam ketika dihina. Dulu, Dina hanya menunduk ketika ditampar kenyataan. Tapi sekarang, dia tidak akan tinggal diam lagi. Setelah semua penderitaan yang ia telan dalam sunyi, Dina memutuskan ia akan membalas semuanya. Pelan-pelan dan menyakitkan. Di bab 21 hingga 30 ini, perang psikologis dimulai. Satu persatu topeng akan terlepas, dan keluarga Arman akan mulai merasakan ketakutan yang dulu pernah mereka tanam. Apa yang akan terjadi saat Dina mulai menyentuh kelemahan terlembut ibu mertuanya? Bagaimana jika iparnya yang selama ini bersikap manis ternyata punya rahasia mematikan? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini. Karena di setiap partnya, akan ada cerita yang lebih mengejutkan lagi. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan setiap kelanjutannya. Sekarang, bersiaplah menyaksikan bagaimana rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
Bab 22. Saat mereka tak lagi bisa percaya satu sama lain. Malam itu hujan turun tanpa jeda, seperti turut meratapi apa yang akan segera runtuh dalam keluarga Arman. Dina duduk di balkon kamarnya yang menghadap halaman belakang. Cahaya dari lampu taman menerangi rintik hujan yang jatuh, seperti gemuruh dari masa lalu yang akhirnya datang menagih. Ponsel Dina bergetar. Sebuah pesan singkat dari seseorang yang sudah lama menjadi pion dalam rencananya. Foto-fotonya sudah disebar ke grup. Arisan ibu-ibu, reaksinya lucu. Kau pasti ingin melihat langsung. Dina tersenyum dingin. Ia tahu apa yang sedang terjadi di rumah besar itu, bahkan tanpa perlu hadir di sana. Di rumah utama keluarga Arman, Nyonya Ratna melempar ponselnya ke lantai. Wajahnya merah padam. Tangan gemetar menahan amarah yang belum pernah ia rasakan sedalam. Ini, apa ini, Arman? Foto apa ini? Bentaknya sambil menunjuk layar iPad yang masih menyala di meja makan. Arman, yang baru pulang kantor, nyaris kehilangan kata-kata saat melihat gambar-gambar itu foto-foto dirinya sedang makan malam. Dengan seorang wanita muda di restoran hotel berbintang, tangannya menggenggam tangan wanita itu dengan tatapan mesra. Aku bisa jelaskan, Bu. Jelaskan, apa yang mau kau jelaskan? Teriak Nyonya Ratna. Air matanya sudah mulai mengalir. Tiba-tiba, dari arah tangga, terdengar suara tinggi Tina, adik Arman yang baru saja pulang dari perjalanan dinas. Aku tahu ini akan terjadi suatu hari. Kak Dina mungkin nggak bilang apa-apa, tapi aku bisa rasakan semuanya selama ini. Arman menatap adiknya, bingung. Apa maksudmu? Kau pikir aku buta? Ibu selalu membela kakak ipar kesayanganmu itu sementara Kak Dina dihina, dikucilkan, dipaksa menjadi pelayan di rumah sendiri. Sekarang giliran kalian yang kena batunya. Tina menatap ibunya penuh kebencian. Jangan bawa-bawa nama Dina. Dia tidak ada hubungannya dengan ini, bentak Nyonya Ratna. Tapi kata-kata Tina belum selesai. Justru dia yang paling kuat di antara kita. Meski kalian sakiti, dia tetap bertahan, tapi kalian malah mempermainkan perasaan dia. Lalu sekarang, siapa yang mempermalukan keluarga kita di depan umum? Kau, Kak. Arman mengepalkan tangan. Cukup, teriaknya. Suaranya keras namun bergetar. Aku juga manusia. Aku lelah. Lelah? Nyonya Ratna tertawa sumbang. Lelah kau bilang? Kau tinggal di rumah ini, makan dari uang keluarga, dan sekarang kau bilang lelah? Lalu kau malah main perempuan? Mereka bertiga saling berteriak. Suara mereka menggema di setiap sudut rumah. Para pembantu memilih menjauh, tak satu pun berani mencampuri kekacauan malam itu. Sementara itu, Dina merebahkan diri di tempat tidur. Tangannya menyentuh buku harian yang sejak dulu menjadi tempat ia menuliskan semua luka. Hari ini satu batu bata dari tembok mereka runtuh. Arman mulai diragukan. Nyonya Ratna mulai retak. Tina mulai membela. Dan yang terpenting aku tetap diam. Diamku adalah senjata. Dina menutup buku itu dan menatap ke langit-langit. Besok waktunya langkah selanjutnya, bisiknya pelan. Keesokan paginya, suasana di rumah Arman sunyi. Arman tidak masuk kantor. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia baru saja terlibat pertengkaran hebat dengan ibunya semalam dan bahkan lebih parah, dengan dirinya sendiri. Tina memilih diam, tak menyapa siapapun pagi itu. Ia hanya keluar untuk membeli kopi, lalu langsung kembali ke kamarnya. Nyonya Ratna, yang biasanya sibuk memerintah, justru termenung di kursi tamu. Ia menatap layar ponsel yang terus berbunyi telepon dari sahabat-sahabat arisannya yang menanyakan kebenaran foto-foto itu. Ia merasa dipermalukan. Lalu datanglah sebuah amplop coklat, dikirim oleh kurir. Saat dibuka, di dalamnya terdapat segepok surat legal, dokumen harta warisan keluarga yang selama ini disembunyikan oleh mendiang suaminya. Di situ tertulis bahwa separuh dari rumah dan aset Arman, termasuk rumah yang kini ditempati Nyonya Ratna, atas nama Dina sebagai pengganti utang kehormatan yang pernah dilakukan keluarga Arman terhadap keluarga Dina. Apa ini? Nyonya Ratna meremas kertas-kertas itu, lalu menatap ke arah pintu rumah. Tepat saat itu, Dina masuk. Elegan, tenang, memakai setelan sederhana namun anggun. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atau terintimidasi. Surat itu asli, Bu.
Apa maksudmu? Sepertinya ibu lupa. Ayah saya dulu pernah menolong bisnis keluarga ini dari kebangkrutan. Sebagai gantinya, ada perjanjian tertulis yang mengakui separuh aset keluarga akan dikembalikan ke pihak saya jika terjadi pelanggaran moral, seperti yang baru saja dilakukan anak ibu. Nyonya Retna terdiam. Mulai hari ini, saya berhak tinggal di rumah ini sepenuhnya. Dan ibu, Dina tersenyum tipis. Silakan putuskan sendiri, mau tinggal sebagai tamu atau pergi. Tina turun dari tangga dan melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca. Kak Dina, apa kau selama ini tahu semua ini? Dina menatapnya. Aku tahu, tapi aku menunggu waktu yang tepat. Dan waktunya adalah sekarang. Arman yang baru muncul dari balik dapur menatap Dina dengan wajah frustasi. Jeti, ini semua sudah kau rencanakan? Semua ini bagian dari balasanmu. Dina mendekatinya pelan. Bukan balasan, ini keadilan. Di malam harinya, Dina duduk di kamar lamanya. Kali ini bukan untuk menangis, tapi untuk merasakan kemenangan. Bukan kemenangan yang penuh teriakan atau selebrasi, tapi kemenangan yang datang dari luka yang sudah dijahit dengan ketabahan. Ia membuka ponsel dan menulis satu pesan ke orang yang membantunya dari balik layar. Langkah berikutnya, pastikan perusahaan Arman terlibat skandal internal. Biarkan investor perlahan mundur, tapi jangan terlalu cepat. Kita ingin mereka mencicipi rasa kehilangan satu persatu. Pesan dikirim. Dan saat itu juga, Dina menutup matanya sejenak. Besok, babak baru akan dimulai. Ini bukan akhir. Ini hanya permulaan dari kehancuran yang akan mereka rasakan perlahan dan ia akan tetap menjadi wanita yang mereka pikir lemah. Bab 23, Muslihat di balik senyum. Pagi itu, Dina berdiri di depan cermin dengan senyum tipis menghiasi wajahnya. Gaun biru pastel membungkus tubuh rampingnya, rambutnya dikepang manis ke samping. Siapapun yang melihatnya akan berpikir dia adalah istri sempurna dari keluarga terpandang. Tapi di balik senyum itu, ada badai yang tak henti bergejolak. Hari ini adalah hari penting. Keluarga besar Arman akan berkumpul untuk makan siang di rumah. Termasuk di dalamnya adalah paman-paman dan tante-tante dari pihak ayah Arman yang jarang muncul, tapi punya pengaruh besar dalam bisnis keluarga. Dina telah menyiapkan semuanya dengan teliti, bukan hanya jamuan makan dan dekorasi, tapi juga narasi halus yang akan ia bangun untuk menggoyahkan fondasi kepercayaan di antara mereka. Dina, kamu sudah siap? Tanya Arman yang baru keluar dari kamar mandi. Suaranya terdengar agak gugup, seolah tahu bahwa hari ini akan menuntut banyak peran. Dina menoleh dan tersenyum lembut. Sudah, Mas. Aku hanya ingin semuanya terlihat sempurna untuk keluargamu. Arman menatapnya sejenak, mungkin ada secuil rasa bersalah di matanya, atau sekadar lelah karena tekanan dari ibunya yang makin menjadi jeti belakangan ini. Satu persatu mobil mewah mulai berdatangan ke halaman rumah. Dina menyambut mereka dengan ramah, mencium tangan para tetua dan memeluk sepupu-sepupu Arman yang cerewet. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Menantu baik, istri lembut, sekaligus tuan rumah yang hangat. Nyonya Retna duduk di kursi kebesarannya di ruang tamu, angkuh seperti biasa. Tapi hari ini, wajahnya tampak sedikit tegang. Ia tahu para tamunya bukan tipe yang mudah dikendalikan. Apalagi kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah makan siang, pembicaraan mulai bergulir ke arah bisnis keluarga. Paman Arif, adik kandung almarhum ayah Arman, membuka suara. Aku dengar ada proyek yang gagal tender di Surabaya. Siapa yang mengurus bagian itu? Tanyanya sambil melirik Arman tajam. Arman langsung menjawab, itu masih dalam proses, Om. Kami sedang evaluasi vendor dan dokumen legalitasnya. Tante Lilis menyipitkan mata. Tapi berita di lapangan menyebutkan ada dokumen yang bocor ke pesaing. Ada yang bilang, berasal dari dalam. Dina menunduk, pura-pura kaget. Maaf, saya tidak tahu soal itu. Tapi, saya sempat dengar dari salah satu staf bahwa ada orang dalam yang dekat dengan pihak lawan. Siapa? Tanya Paman Arif cepat. Dina menggigit bibir sejenak, lalu menatap Arman penuh ragu, seolah tidak ingin membocorkan sesuatu. Saya tidak tahu pasti, Om. Tapi staf itu bilang ada hubungan dekat antara ibu
Nyonya Ratna dengan salah satu direktur perusahaan pesaing. Mungkin hanya gosip, tapi staf itu bilang mereka sering bertemu diam-diam. Ruangan langsung hening. Wajah Nyonya Ratna berubah pucat. Apa maksudmu, Dina? Kau menuduh aku pengkhianat. Bukan begitu, Bu? Dina buru-buru berdiri dan menunduk hormat. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Tapi, kalau benar, saya pikir keluarga berhak tahu. Tatapan tamu-tamu berubah. Kepercayaan pada Nyonya Ratna mulai terguncang. Meski belum ada bukti, narasi yang dilontarkan Dina berhasil membuka ruang keraguan. Arman menoleh ke ibunya. Ibu, itu benar. Gila. Tentu saja tidak, teriak Nyonya Ratna. Tapi semua sudah terlambat. Bahkan bantahan sekeras apapun akan sulit menghapus benih curiga yang telah ditanam Dina dengan rapi. Malamnya, Arman duduk di ruang kerjanya. Matanya menatap layar laptop tapi pikirannya tak berada di sana. Ia terus mengingat reaksi semua orang. Tadi siang pandangan tajam, bisik-bisik mencurigakan, dan keheningan yang menyiksa. Dina masuk membawa secangkir teh. Kamu kelihatan capek, Mas. Arman menghela napas. Apa kamu sengaja melakukan itu di depan semua orang? Dina menatapnya tenang. Aku hanya menjawab pertanyaan. Kamu tahu aku tidak pernah menciptakan gosip, tapi aku juga tidak bisa berdiam diri saat nama keluarga kita dipertaruhkan. Arman tak menjawab. Ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Marah, ragu, dan entah bagaimana. Takut pada istrinya sendiri. Di kamar, Nyonya Ratna berjalan mondar-mandir. Tangannya gemetar saat memegang ponselnya. Ia mencoba menelpon seseorang, orang yang selama ini ia gunakan sebagai penjaga rahasia tapi tak diangkat. Bajingan kecil itu pasti menjualku, geramnya sendiri. Ia sadar, jika kabar itu menyebar lebih luas, namanya bisa hancur. Bisnis keluarga akan runtuh, dan ia akan menjadi kambing hitam. Matanya melirik ke arah lemari. Ia membuka sebuah laci rahasia, mengeluarkan map berisi dokumen penting, kontrak gelap, bukti transfer, dan foto-foto pertemuan rahasia. Semuanya bisa menghancurkan reputasinya. Ia berpikir keras, haruskah ia membakar semuanya atau menyimpannya untuk berjaga-jaga? Namun yang tidak ia sadari, seseorang mengintip dari celah pintu. Dina berdiri di sana dengan mata yang dingin dan ekspresi tanpa dosa. Beberapa hari kemudian, Dina mendatangi kantor notaris tempat keluarga Arman biasa melakukan legalitas bisnis. Ia membawa satu amplop coklat, berisi fotokopi dokumen dan satu surat anonim. Pastikan dokumen ini tidak jatuh ke tangan siapapun kecuali klien saya, katanya kepada staf notaris. Staf itu mengangguk tanpa banyak tanya. Dina tahu, saat dokumen itu sampai ke tangan Paman Arif, badai yang lebih besar akan datang. Sementara itu, ia pulang dengan wajah bersinar dan membawa bunga untuk mertuanya. Ini buat ibu, bunga mawar putih, melambangkan ketulusan. Nyonya Ratna menatapnya curiga, tapi menerima bunga itu. Dina tersenyum. Aku harap hubungan kita bisa makin membaik. Jangan bersandiwara, Dina. Aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu, desis Nyonya Ratna. Dina menatapnya balik, kali ini dengan tatapan penuh arti. Ibu terlalu banyak curiga, tapi jika ibu merasa bersalah, mungkin ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Dina mencatat sesuatu di buku hariannya. Mereka mulai goyah, tapi ini belum puncaknya. Aku belum puas. Mereka harus merasakan luka yang sama. Bukan hanya hancur secara nama, tapi juga batin. Aku akan buat mereka saling menghancurkan dengan tangan mereka sendiri. Ia menutup buku itu perlahan. Di luar, angin berhembus kencang, membawa dingin yang menusuk tulang. Tapi, Dina justru merasa hangat, karena setiap langkah balas dendamnya berjalan persis seperti yang direncanakan. Bab 24, Kejutan di ulang tahun Nyonya Ratna. Pagi itu, rumah keluarga Arman tampak lebih ramai dari biasanya. Pelayan mondar-mandir mempersiapkan segala kebutuhan pesta ulang tahun Nyonya Ratna yang ke-60. Balon-balon emas dan putih menggantung di langit-langit ruang tamu. Bunga mawar putih memenuhi meja makan panjang, dan aroma masakan mawar menyebar ke seluruh penjuru rumah. Namun di balik kemegahan pesta tersebut,
Ada rencana lain yang telah disusun rapi oleh Dina. Dia berdiri di depan cermin kamarnya sambil mematut diri. Gaun putih anggun membalut tubuh rampingnya. Makeupnya lembut tapi menonjolkan sorot matanya yang tajam. Hari ini bukan sekadar perayaan usia bagi Nyonya Ratna. Hari ini adalah babak baru dari kehancuran yang perlahan ia bangun. Arman masuk ke kamar, mengenakan setelan formal abu-abu dengan dasi biru. Wajahnya tampak cemas. Kamu yakin mau ikut? Turun, Din. Kamu tahu Mama nggak akan suka. Dina menatapnya lewat pantulan cermin. Justru karena itu aku harus turun. Ini hari penting untuk beliau. Aku tak mungkin melewatkannya. Arman terdiam. Ia sudah terlalu lelah berdebat dengan istrinya. Sejak beberapa waktu belakangan, Dina berubah. Ia bukan lagi perempuan lemah dan penurut seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara bicaranya, tatapannya, bahkan senyum tipisnya. Tamu-tamu mulai berdatangan. Para sosialita, relasi bisnis, dan kerabat dekat memenuhi ruangan. Nyonya Ratna berdiri di tengah kerumunan, mengenakan kebaya merah marun dengan sanggul rapi. Ia tersenyum lebar, menerima ucapan selamat dengan angkuh. Semua orang tampak memujanya. Selamat ulang tahun, Tante Ratna. Semoga sehat selalu dan makin awet muda, ujar salah satu tamu. Terima kasih, sayang. Tante selalu percaya bahwa ketenangan hati itu kunci awet muda, jawabnya dengan suara manis namun penuh sindiran. Di sudut ruangan, Dina melangkah masuk. Langkahnya pelan tapi pasti membuat beberapa tamu langsung menoleh. Kehadirannya bagaikan kejutan. Semua tahu hubungan Nyonya Ratna dan Dina tidak akur. Maka kehadirannya hari ini menimbulkan bisik-bisik. Loh, itu bukan menantunya ya? Iya, kok bisa datang? Berani sekali dia. Dina tak peduli. Ia menghampiri Nyonya Ratna dengan sebuah kotak kado kecil di tangannya. Selamat ulang tahun, Mama, ucapnya, lembut namun menusuk. Nyonya Ratna menatapnya sejenak. Matanya sempit. Terima kasih, Dina. Aku tak menyangka kamu datang. Aku tak mungkin melewatkan momen penting ini, balas Dina. Dina menyerahkan kado itu dan melangkah pergi, meninggalkan sang mertua menatap kotak kecil itu dengan curiga. Beberapa jam kemudian, pesta berlangsung dengan penuh keceriaan. Musik lembut mengalun, para tamu tertawa dan menikmati hidangan mewah. Namun Nyonya Ratna merasa gelisah. Sejak menerima kado dari Dina, ia merasa seperti diintai sesuatu yang tak ia mengerti. Ia membuka kotak itu saat berada sendirian di kamarnya. Di dalamnya, hanya ada sebuah flash disk berwarna hitam dan secari kertas bertuliskan, "Untuk mengenang." Betapa berharganya sebuah kepercayaan. Dengan rasa penasaran yang mencemaskan, Nyonya Ratna mencolokkan flash disk itu ke laptopnya. Sebuah video terbuka otomatis. Di layar, terlihat ruang kerja suaminya. Suasana tampak gelap, seperti hasil rekaman. Kamera tersembunyi. Suara seorang perempuan terdengar, dan tak lama kemudian, sosok yang sangat ia kenal masuk. Suaminya sendiri, almarhum Tuan Baskoro. Namun bukan itu yang membuat Ratna tercekat. Yang membuat dadanya sesak adalah sosok perempuan muda yang menyusul. Masuk, perempuan yang sangat ia kenal. Asisten pribadi Tuan Baskoro yang dulu dipecat karena dituduh mencuri uang. Dalam video itu, mereka tidak sekadar berbincang. Mereka bercumbu, tertawa. Terdengar jelas suara Tuan Baskoro berkata, "Aku akan segera ceraikan Ratna. Kamu jauh lebih berarti." Tubuh Nyonya Ratna menggigil. Tangannya bergetar saat menekan tombol pause. Ia menutup mulutnya, mencegah isakan keluar. Video itu menguak rahasia masa lalu yang selama ini ia tolak untuk percaya. Flashback menyergap pikirannya betapa dulu ia menghancurkan hidup si asisten, mengusirnya tanpa ampun, bahkan menuduhnya menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Padahal, mungkin semua itu benar. Ia dibohongi, ia ditipu, dan sekarang Dina mengetahuinya. Di luar, pesta hampir usai. Dina berdiri di balkon atas, memandangi keramaian dari kejauhan sambil menyeruput teh hangat. Arman menyusulnya. Tampak lelah dan bingung. "Kamu ngasih apa ke Mama tadi?" Tanyanya hati-hati. "Kenangan," jawab Dina singkat. Arman menatapnya tajam. "Kenangan macam apa?" Dina menoleh.
Tatapannya tenang. Kamu tahu kan, setiap orang menyimpan masa lalu, tapi ada masa lalu yang jika dibuka kembali, bisa mengubah masa depan. Kamu sedang ancam Mama. Dina menggelang pelan. Aku tidak mengancam siapapun. Aku hanya menunjukkan kenyataan. Mama selalu menganggap aku bukan siapa-siapa. Sekarang saatnya beliau tahu. Aku juga punya kekuatan. Arman terdiam. Ia merasa asing dengan istrinya sendiri. Perempuan di hadapannya ini seperti menyimpan banyak misteri. Malam itu, Nyonya Retna tak keluar dari kamarnya. Ia terkunci dalam pikirannya sendiri. Video itu masih diputar ulang beberapa kali. Setiap kali melihatnya, ia merasa bagian dirinya hancur. Harga dirinya yang selama ini dibangun dengan kesombongan runtuh seketika. Kenapa kamu lakukan ini, Dina? Gumamnya lirih, penuh kepedihan. Namun ia tahu jawabannya, karena dulu dia sendiri yang menciptakan monster itu. Sementara itu, Dina duduk di ruang kerja dengan tenang. Di tangannya, sebuah buku harian tua milik Tuan Baskoro yang selama ini ia simpan. Banyak catatan kelam keluarga itu tertera di sana, mulai dari manipulasi bisnis hingga hubungan gelap yang tersembunyi rapi. Dina tahu, satu persatu akan ia buka, bukan dengan dendam membabi buta, tapi dengan kecerdasan dan strategi. Ia ingin mereka merasakan apa yang dulu ia rasakan. Ketidakberdayaan, penghinaan, dan rasa tidak dipercaya. Dan ini baru permulaan. Bab 25, Surat Tanpa Nama dan Luka Lama yang Terbuka. Langit pagi itu mendung. Udara dingin menyusup masuk ke sela-sela jendela kamar yang belum tertutup rapat. Dina duduk di tepi ranjang, memegangi amplop coklat yang entah dari siapa. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat, hanya secari kertas di dalamnya yang membuat jantung Dina berdetak 2 kali lebih cepat. Kau pikir kau bisa menghancurkan mereka tanpa ada yang tahu siapa kau sebenarnya? Aku tahu masa lalumu, Dina, dan aku tahu siapa ibumu sebenarnya. Tangannya gemetar, pandangannya kabur, bukan karena ketakutan, tapi karena masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam tiba-tiba muncul kembali dalam bentuk ancaman. Siapa yang mengirim ini? Gumamnya, setengah tak percaya. Dina berdiri, berjalan ke cermin dan menatap wajahnya sendiri. Wajah yang dulu begitu naif, begitu sabar menerima semua perlakuan Nyonya Retna, kini sudah berubah menjadi topeng tenang yang menyimpan rencana dan luka dalam satu paket. Tapi surat itu, kata-kata itu menusuk bagian dirinya yang belum sembuh. Ia menelpon seseorang. Zulfa, tolong cari tahu. Surat ini tadi diletakkan di depan pagar. Gak ada kurir, gak ada yang mengaku. Nada bicaranya pelan, tapi penuh tekanan. Zulfa, sahabat setianya, mengangguk di ujung telepon. Oke, kirim fotonya ke aku. Aku cek CCTV dan tanya satpam komplek. Siapapun yang main-main denganmu, harus tahu siapa kamu sekarang. Dina menutup telepon dan memeluk dirinya sendiri. Sudah lama sekali ia tidak merasa seperti ini, seperti gadis kecil yang dulu bersembunyi di balik dapur setiap kali ibunya mengamuk karena ayahnya pulang mabuk. Ia sudah mati-matian membungkus masa lalunya, menjauhi kota tempat ia lahir, dan memulai hidup baru yang terpaksa lewat pernikahan dengan Arman. Namun nyatanya, bayangan masa lalu tidak bisa dikubur begitu saja. Sementara itu, di rumah utama keluarga Arman, Nyonya Retna tampak gelisah. Tadi malam, ia menerima telepon misterius dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan dingin. Ibu tahu menantu ibu tidak sebaik yang ibu kira. Coba buka laci lemari kerja Arman. Ibu akan menemukan sesuatu yang menarik. Dan pagi ini, rasa penasaran membunuhnya. Ia menyelinap ke ruang kerja Arman saat pria itu pergi ke kantor. Dengan jari gemetar, ia membuka laci paling bawah yang biasanya terkunci. Ternyata tidak terkunci hari ini. Di dalamnya ada map merah berisi salinan laporan bank, bukti transfer ke rekening atas nama Zulfa Anindya. Zulfa, alis Nyonya Retna menyatu. Nama itu terdengar asing, tapi bukankah itu sahabat Dina? Ia mulai mencurigai sesuatu. Matanya menelusuri satu persatu transaksi, jumlahnya besar, berkala, dan selalu dilakukan oleh Arman. Matanya menyipit. Jeti, ini bukan hanya permainan Dina. Arman terlibat.
Tubuhnya berguncang oleh amarah. Bukan karena Arman memindahkan uang diam-diam, tapi karena putranya ternyata lebih lemah dari yang ia kira. Arman yang dulu selalu menurut, kini telah menjadi alat dalam permainan menantu yang selama ini ia hina. Ia melempar map itu ke sofa dan berjalan ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Tapi di balik wajah yang lelah itu, bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Baiklah, Dina, kalau ini perang, maka kita main sampai akhir. Di kantor, Arman memandangi layar komputer tanpa fokus. Pesan dari Dina pagi tadi mengusik pikirannya. Kita perlu bicara. Malam ini, jangan pulang terlambat. Tidak ada emoji, tidak ada penjelasan. Tapi cukup untuk membuat keringat dingin muncul di pelipisnya. Selama 2 bulan terakhir, sikap Dina sangat berbeda. Terlalu tenang, terlalu terkendali. Ia tahu istrinya sedang merencanakan sesuatu. Tapi ia tidak berani bertanya. Arman tahu, ia sudah bermain terlalu jauh. Transaksi dengan Zulfa adalah permintaan Dina, dan ia mengikuti semua itu tanpa banyak tanya. Ia hanya ingin kembali mendapatkan cinta istrinya. Tapi kini, ia mulai merasa seperti boneka. Pikirannya terpecah saat notifikasi email masuk. Subjek, sebuah kebenaran tentang ibumu. Ia membukanya dengan jari gemetar. Nyonya Retna pernah menyembunyikan kecelakaan yang menyebabkan kematian asisten rumah tangganya. Hanya karena takut reputasinya rusak, laporan polisi palsu, rumah sakit dibayar, dan Arman. Kau ada di mobil itu. Jantung Arman berhenti berdetak selama 1 detik. Ia ingat malam itu. Ia baru saja lulus SMA, mabuk, menyetir dengan kecepatan tinggi. Lalu, tidak, desisnya. Tangannya langsung menghapus email itu. Tapi pesan itu telah menancap dalam di otaknya. Malamnya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dina sudah menyiapkan makan malam, tapi tak disentuh sedikit pun. Ia hanya duduk menunggu Arman pulang, sambil memandangi ponsel yang menampilkan CCTV halaman rumah. Siapapun yang mengirim surat pagi tadi belum muncul lagi. Saat pintu terbuka dan Arman masuk, keduanya saling menatap dalam diam. Duduk, ucap Dina tanpa senyum. Arman menurut, siapa yang mengirimi kamu surat? Tanya Arman duluan, ingin memimpin percakapan. Dina tersenyum samar. Lucu, aku juga ingin bertanya hal yang sama. Ia melempar amplop coklat itu ke meja. Arman membaca isinya, lalu wajahnya langsung pucat. Dina, ini siapa yang tahu? Soal ini, tanyanya, suaranya bergetar. Aku harap kamu bisa memberitahuku. Jawab Dina, suaranya tajam. Karena kalau seseorang tahu masa laluku, berarti orang itu mengawasi kita. Mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Mereka saling tatap dalam diam, sampai akhirnya Dina bangkit dan menatap suaminya dari atas. Arman, kamu tahu apa yang paling membuatku sakit selama ini? Arman menggelang pelan. Bukan tamparan ibumu, bukan hinaannya, tapi diam kamu. Ketika aku diperlakukan seperti budak, kamu diam. Ketika aku dipermalukan, kamu diam. Dan ketika aku mulai melawan, kamu malah bertanya kenapa aku berubah. Air mata menetes di pipi Dina, tapi bukan air mata lemah. Itu adalah air mata dari luka yang sudah mengeras menjadi tekad. Aku tidak akan berhenti, Arman. Aku akan terus buka satu persatu kebusukan keluarga ini, sampai kalian semua merasakan apa itu kehilangan. Kamu pikir kamu mengenalku, tapi kamu baru melihat permukaannya. Arman hanya bisa diam. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang rahasia yang bocor, tapi tentang awal dari kehancuran yang tidak bisa ia hentikan. Dan untuk pertama kalinya, Arman benar-benar takut pada istrinya sendiri. Bab 26, wajah asli di balik topeng kesabaran. Pagi itu, Dina berdiri di depan cermin besar di kamar barunya, kamar yang dulu digunakan sebagai gudang kecil, yang kini sudah direnovasi dengan rapi berkat tabungan hasil kerja kerasnya. Di balik wajah yang terlihat tenang, matanya menyimpan bara dendam yang mulai menyala. Sudah terlalu banyak yang dia telan, air mata, penghinaan, dan rasa sakit. Tapi semua itu kini menjadi bahan bakar bagi satu tujuan, membalas. Langkah pertama dalam rencana besar Dina dimulai hari ini. Di meja makan, suasana tampak seperti biasa.
Nyonya Ratna duduk di kursi ujung meja sambil menyeruput teh hangatnya dengan ekspresi sok anggun dan berwibawa. Sementara Arman sibuk dengan ponselnya, nyaris tak menoleh pada siapapun. Namun pagi ini berbeda. Dina menyajikan makanan dengan cara yang sedikit lebih formal dari biasanya, nasi liwet lengkap dengan ayam suwir, sambal terasi, dan lalapan. Meja ditata lebih rapi dari biasanya, bahkan ada pot kecil bunga melati di tengah meja. Nyonya Ratna mengernyit, "Ada acara apa ini? Kenapa seperti kenduri?" Sindirnya tajam. Dina tersenyum lembut, tanpa sedikit pun terpancing. "Tidak ada acara, Bu. Saya hanya ingin membuat sesuatu yang lebih istimewa untuk keluarga. Jangan terlalu sibuk tampil sempurna. Di rumah ini, kamu tetap cuma menantu, bukan nyonya," balas Nyonya Ratna dengan sinis. Arman tak bereaksi. Matanya tetap terpaku di layar ponsel. Dina menghela napas pelan. Dia tak lagi berharap suaminya membelanya. Justru karena sikap diam Arman, rencana ini makin kuat terbangun di dalam dirinya. Siang harinya, Dina melangkah keluar rumah menuju sebuah kafe kecil yang berada di sudut kota. Di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan paruh baya, Bu Mirna, mantan asisten rumah tangga yang pernah dipecat oleh Nyonya Ratna beberapa tahun lalu dengan alasan sepele. "Aku kira kamu sudah melupakanku, Dina," ucap Bu Mirna sambil tersenyum getir. "Justru karena ibu yang paling tahu rumah itu, aku datang ke sini." Dina lalu mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya berisi catatan kecil tentang perilaku Nyonya Ratna selama bertahun-tahun. Ia tak hanya ingin membalas dendam dengan marah, tapi dengan bukti, dengan logika, dan kehancuran yang perlahan. "Tapi, pasti, saya butuh ibu jati saksi. Tapi bukan sekarang. Saya sedang menyusun semuanya." Bu Mirna menggenggam tangan Dina dengan haru. "Kamu perempuan kuat. Saya dulu takut. Tapi kamu lebih sabar dari siapapun yang pernah saya lihat." Dina tersenyum, namun senyumnya bukan lagi senyum seorang istri yang patuh, melainkan senyum perempuan yang sedang menyusun strategi layaknya jenderal perang. Beberapa hari kemudian, Dina mulai menjalankan langkah kedua. Dia mulai lebih aktif di media sosial, bukan untuk curhat, bukan untuk mengumbar luka. Tapi dia tahu, Nyonya Ratna dan semua tetangga di komplek itu sangat memperhatikan reputasi. Ia mulai membangun persona baru. Seorang Dina yang pintar, elegan, dan sukses. Ia memamerkan kegiatannya di workshop menulis, membagikan kutipan motivasi, dan bahkan menjadi kontributor artikel di sebuah media lokal. Diam-diam, Dina sedang membentuk jaringan baru teman-teman profesional yang bisa menjadi saksi karakternya. Dan benar saja, tak butuh lama, beberapa tetangga mulai memuji-muji perubahan. "Dina, sekarang Mbak Dina makin anggun ya, cantik dan pintar. Wah, saya baca artikel ibu kemarin. Bagus banget, kapan-kapan sharing dong." Nyonya Ratna mulai merasa terganggu. Ia yang terbiasa menjadi pusat pujian di lingkungan itu kini merasa tersisih. Apalagi saat melihat Dina berjalan keluar rumah dengan penampilan rapi, mengenakan blus putih dan celana kain dengan tas selempang kecil. "Kamu ini mau jadi selebriti atau apa?" tanya Nyonya Ratna tajam saat Dina hendak pergi. "Bukan, Bu. Saya hanya ingin berkembang. Sejak dulu, saya memang suka belajar dan berbagi. Kamu tidak usah terlalu tinggi mimpi. Wanita itu tempatnya di rumah, ngurus suami." Dina tersenyum lembut. "Saya tetap mengurus rumah, Bu. Tapi saya juga punya hak untuk berkembang." Ucapan itu menusuk telinga Nyonya Ratna seperti duri. Dina kini bukan lagi menantu yang hanya diam. Di malam hari, Arman akhirnya bicara. "Kamu kenapa sih? Belakangan ini kamu berubah banget. Kamu nggak seperti dulu." Dina menoleh dari tempat tidur, menatap Arman tanpa ekspresi. "Kamu baru sadar sekarang?" Arman mengerutkan kening. "Kamu jadi terlalu aktif, terlalu ambisius. Apa kamu cari pengakuan dari luar karena aku nggak cukup?" "Pengakuan?" Dina tertawa pelan, lalu bangkit dari tempat tidur dan berdiri. Di depan cermin, pengakuan itu cuma bisa didapat kalau seseorang melihat dan menghargai kita. Dan kamu bahkan tak pernah menoleh. "Man, kamu ngomong apa sih? Aku kerja keras tiap hari buat rumah ini. Dan aku yang selama ini kamu
dan ibumu injak-injak. Aku bukan boneka, Man. Aku bukan pelayan rumah tangga yang bisa kamu diamkan dan hina semaumu. Arman terdiam. Ini pertama kalinya Dina bicara setegas itu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kata-kata yang menusuk hati. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Bukan untuk kamu, bukan untuk ibumu, tapi untuk perempuan yang sudah terlalu lama menelan sakit. Hari demi hari, perubahan Dina makin terasa. Ia mulai menerima undangan menjadi pembicara di komunitas perempuan. Ia menulis artikel tentang kekerasan verbal dalam rumah tangga tanpa menyebut nama, tapi isinya jelas mencerminkan apa yang dia alami. Artikel itu viral. Banyak komentar masuk, termasuk dari beberapa wanita yang ternyata mengalami hal serupa. Mereka menulis, "Terima kasih sudah mewakili suara kami." Atau, "Saya seperti membaca kisah saya sendiri." Di sudut rumah, Nyonya Ratna mulai cemas. "Arman, kamu harus hentikan istrimu. Ini bisa merusak nama baik keluarga." Arman gelisah. Ia tak pernah menyangka Dina yang dulu pendiam kini menjadi seseorang yang tak bisa dia kendalikan. Dia cuma nulis. Lagi pula, dia tidak menyebut nama. Siapapun, anak bodoh, orang bisa menebak. Apa kamu mau semua orang tahu kalau istrimu menulis tentang ibu mertua jahat? Arman terdiam. Ia tahu, ibunya benar. Tapi ia juga tahu, semua ini adalah buah dari sikap diamnya selama ini. Di kamarnya, Dina menatap layar laptopnya. Judul artikel berikutnya sudah siap. "Aku menikah demi keluarga. Tapi ternyata mereka yang menghancurkanku." Tangannya gemetar saat menulis kalimat pertama. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, langkah selanjutnya akan membuka jalan bagi tahap akhir dari dendamnya. Ia akan membuka semua luka, satu persatu. Dan saat luka itu terbuka, darahnya akan membasahi nama mereka yang selama ini menertawakannya. Bab 27. Ibu mertuaku mulai goyah. Suasana rumah besar keluarga Arman terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada lagi tawa Nyonya Ratna yang biasanya menggema ke seluruh penjuru rumah ketika ia sedang mengobrol dengan tamu-tamunya. Tak ada suara klakson mobil mewah Arman yang biasanya tiba tepat pukul 6 sore. Bahkan para art di rumah itu pun kini lebih banyak menunduk dan bekerja diam-diam, seolah tahu badai besar tengah mengancam kediaman megah itu. Dina duduk di ruang tengah, mengenakan gaun hitam sederhana yang membuat kulit kuning langsatnya tampak lebih cerah. Di tangannya, secangkir teh melati mengepul pelan. Matanya menatap ke arah tangga, menunggu sesuatu. Lebih tepatnya, menunggu seseorang. Tak lama, suara langkah kaki yang berat terdengar menuruni tangga. Nyonya Ratna, dengan mata sembab dan langkah lunglai, akhirnya muncul. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini tampak berantakan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia memakai daster polos dan sandal rumah, jauh dari penampilannya yang biasa elegan dan penuh gengsi. "Pagi, Bu," sapa Dina pelan namun tajam. Ia tahu benar, pagi itu bukan pagi yang menyenangkan bagi mertuanya. Nyonya Ratna hanya mengangguk, tanpa menjawab. Ia berjalan melewati Dina dan duduk di sofa seberang. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa Dina sedang menatapnya bukan dengan kemarahan, tapi dengan kepercayaan diri yang menusuk. "Ada yang ingin ibu bicarakan?" tanya Dina. Suaranya tenang namun dingin. Nyonya Ratna menoleh. Matanya memerah, bukan karena tangis semata, tapi karena perasaan tak berdaya yang mulai menyelimuti dirinya. Setelah puluhan tahun memegang kendali penuh atas keluarga, kini semuanya terasa berubah. Kartu-kartu kekuasaannya satu persatu direbut kembali oleh seseorang yang dulu ia anggap lemah. "Aku hanya ingin mengerti," gumamnya. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dari semua ini?" Dina tersenyum tipis. Ia meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan menyilangkan kaki. "Saya ingin keadilan, Bu, bukan balas dendam. Kalau itu yang ibu pikirkan," jawabnya santai. "Saya hanya ingin ibu merasakan sepersekian dari rasa sakit yang sudah saya alami selama bertahun-tahun." Nyonya Ratna tertawa miris. "Jadi ini semua tentang pembalasan?" "Bukan," jawab Dina cepat. "Ini tentang keseimbangan." Suasana hening sejenak. Di luar jendela,
Angin menggoyang pohon flamboyan yang daunnya mulai menguning. Burung-burung berkicau seperti biasa, tapi ketenangan mereka terasa kontras dengan ketegangan yang menggelayut di dalam rumah. Ibu sudah kehilangan banyak, lanjut Dina, lembut tapi menekan. Reputasi, kehormatan, kepercayaan dari orang-orang terdekat ibu, dan itu baru permulaan. Nyonya Ratna menunduk. Suara Dina bagaikan cambuk halus yang memukul batinnya. Ia mengingat bagaimana berita tentang penyalahgunaan dana yayasan yang ia kelola bocor ke media. Semua orang mulai menjauh, donatur menarik diri, bahkan sahabat-sahabat lamanya pun mulai menghindar. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini semua ulah Dina. Aku tidak pernah menyangka kau sekuat ini. Dina, gumamnya, dulu kau hanya gadis kampung yang lemah dan menurut. Sekarang, kau seperti orang lain. Dina mendekat, menatap lurus ke mata Nyonya Ratna. Bukan saya yang berubah, Bu, tapi luka yang ibu tanam selama ini akhirnya tumbuh menjadi kekuatan. Nyonya Ratna mengusap air mata yang mulai jatuh. Apa kau puas sekarang? Belum, jawab Dina jujur. Tapi saya hampir sampai. Dina berdiri dan hendak pergi. Tapi sebelum melangkah, ia berkata pelan, saya masih memberi ibu pilihan, Bu. Jika ibu mau berhenti melawan, saya mungkin akan mengakhiri ini lebih cepat. Nyonya Ratna menatap punggung Dina yang perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti orang tua yang tersesat dalam hutan gelap. Tidak ada jalan kembali, dan tidak ada cahaya di depan. Malamnya, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, dasinya longgar, dan kemeja putihnya tampak kusam. Ia langsung menuju ruang kerja, dan beberapa menit kemudian memanggil Dina untuk bicara. Dina, kita perlu bicara, ujarnya, berdiri di depan meja kerja besar yang penuh dokumen. Dina masuk dengan tenang. Tentang apa? Bisnis keluarga mulai goyah, proyek terakhir gagal total. Dan kamu tahu sendiri, setelah berita tentang yayasan ibu keluar, semua investor mulai menarik diri. Dina menatap Arman, tidak terkejut sedikit pun. Ia sudah memperkirakan ini. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Dina. Aku ingin kamu berhenti. Hentikan permainanmu ini. Suara Arman mulai meninggi. Kamu sudah menang, Dina. Kau sudah buat ibu hancur, dan aku sudah kehilangan banyak hal. Apa belum cukup? Dina menatap suaminya. Lelaki yang dulu sangat ia cinta, yang rela ia perjuangkan meski harus menelan banyak luka. Sudah kubilang sejak awal, Man, kata Dina pelan. Ini bukan permainan, ini pengembalian. Semua yang kau dan ibumu rampas dariku, kini aku ambil kembali, bahkan dengan bunga. Arman menghantam meja dengan tinjunya. Kamu sudah gila? Dina mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dari Arman. Bukan, aku hanya waras. Sangat waras, setelah bertahun-tahun hidup dalam neraka yang kalian buat. Arman terduduk, kepalanya tertunduk. Ia tidak punya jawaban. Ia tidak lagi bisa melawan dengan logika, karena semua ini memang pantas mereka dapatkan. Dina menatap suaminya yang mulai hancur. Lalu ia berbalik dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan seorang pria yang dulu menertawakan air matanya, kini tenggelam dalam tangisannya sendiri. Di kamarnya, Dina berdiri di depan cermin. Ia memandangi dirinya sendiri. Tak ada lagi perempuan lemah yang dulu mengiba dan memohon. Yang ada hanyalah sosok kuat yang mampu membalas semua penderitaannya dengan kepala tegak. Ia tersenyum. Satu demi satu, bagian dari rencananya berjalan sempurna. Tapi Dina tahu, akhir dari segalanya belum tiba. Masih ada beberapa hal yang perlu ia singkap. Masih ada sisa rasa sakit yang perlu mereka kecap. Dan yang paling penting, masih ada satu rahasia lagi yang akan ia buka. Rahasia terbesar keluarga Arman yang akan menjadi pukulan terakhir. Dina mengambil jurnalnya dari laci, membukanya di halaman yang telah ia beri tanda merah. Di sana, tertulis nama seseorang. Bukan Arman, bukan Nyonya Ratna, tapi seseorang dari masa lalu yang telah lama terlupakan. Sudah saatnya kau muncul, bisik Dina pelan, penuh tekad, karena permainanku belum berakhir. Bab 28. Satu persatu mereka hancur.
Dina duduk di kursi rotan berlapis kain krem di teras belakang rumah barunya. Angin sore menggerakkan dedaunan pohon ketapang yang ditanam berjejer, memberi keteduhan yang menenangkan. Tangan Dina menggenggam secangkir teh melati hangat, uapnya menari-nari ke udara. Ia menatap layar ponsel yang baru saja menampilkan notifikasi email masuk dari pengacara pribadinya. Proses gugatan perdata terhadap perusahaan keluarga Ratna berjalan lancar. Semua bukti penyalahgunaan dana dan manipulasi laporan keuangan telah diserahkan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ini bukan tentang uang, bukan juga tentang kemenangan hukum. Ini tentang rasa puas yang datang setelah bertahun-tahun disiksa tanpa suara. Dulu, ia perempuan yang tidak berdaya. Tapi kini, ia perempuan yang mengendalikan panggung drama keluarga Arman dan Ratna. Di sisi lain kota, Arman berdiri di dalam ruang tamu rumah yang dulu ia banggakan. Rumah besar berarsitektur semi klasik itu kini seperti kuburan. Dingin, kosong, dan penuh kenangan yang menghantui. Nyonya Ratna duduk di sofa panjang dengan mata sembab. Matanya menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Ia bahkan tidak menyadari kalau Arman berdiri di situ sejak tadi. Bu, perusahaan kita. Satu persatu investor menarik diri. Nama baik kita hancur di mana-mana. Suara Arman terdengar putus asa. Nyonya Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Sudah seminggu terakhir ini ia begitu bungkam. Sejak terungkap bahwa pengelolaan dan pencucian dana yang selama ini ia sembunyikan dari audit internal ternyata sudah bocor ke media, ke aparat hukum, dan ke Dina. Kenapa dia tahu semuanya? Ratna akhirnya bersuara pelan, suaranya berat, nyaris tidak terdengar. Arman menghela nafas panjang. Ia tahu jawabannya, tapi ia tak punya keberanian untuk mengucapkannya. Dina bukan lagi perempuan yang bisa mereka injak-injak. Kini, ia lebih dari sekadar istri mantan pewaris keluarga. Ia adalah ancaman paling berbahaya bagi harga diri dan kejayaan keluarga mereka. Sementara itu, di sebuah kantor hukum yang elegan, Dina duduk berhadapan dengan pengacaranya, Pak Surya. Pria itu menunjukkan dokumen baru. Ini adalah laporan investigasi pribadi mengenai salah satu skandal perusahaan cabang Arman di Kalimantan. Kami menemukan jejak keterlibatan adik ipar Anda, Raka, dalam penggelapan dana Ciesere. Dina membalik satu persatu lembar dokumen itu. Ia ingat betul bagaimana dulu Raka sering menghina latar belakang keluarganya. Kamu itu cuma anak guru, kok bisa jadi istri kakakku. Aneh, kini giliran Raka yang harus berurusan dengan hukum. Dina tidak perlu menggerakkan jari pun. Fakta dan bukti sudah cukup menghancurkannya. Apa menurut Anda ini saat yang tepat untuk menyerahkan semua bukti ke jaksa? Tanya Pak Surya hati-hati. Dina menatap keluar jendela, memikirkan ulang setiap keputusan yang ia ambil. Serahkan saja, tapi jangan semuanya sekaligus. Biarkan mereka merasakan tekanan bertahap, satu demi satu. Seperti yang dulu mereka lakukan padaku. Malam itu, di rumah Ratna, suasana semakin tak nyaman. Arman memeriksa laporan keuangan dan menemukan bahwa salah satu mitra mereka yang merupakan teman kuliahnya dulu juga menarik dana investasi. Kenapa semuanya mundur? Ratna mulai kehilangan kontrol. Ia membanting gelas ke lantai. Kamu bodoh, Man. Harusnya kamu tetap pegang kendali. Tapi kamu terlalu sibuk dengan perempuan murahan itu. Bu, Dina bukan diam. Jangan sebut nama dia lagi di rumah ini. Tapi sesungguhnya, nama itu sudah menghantui mereka setiap hari, setiap email, setiap pemberitaan, setiap bisik-bisik sosialita. Dina bukan hanya mantan menantu. Ia adalah mimpi buruk yang kini menjadi nyata. Keesokan harinya, Arman menerima surat panggilan dari kejaksaan terkait laporan pelanggaran hukum yang dilakukan saat ia masih menjabat sebagai direktur utama. Tangannya gemetar saat membaca isi surat. Wajahnya pucat. Ia duduk di meja makan, tempat yang dulu menjadi saksi hinaan ibunya pada Dina. Bu, aku dipanggil kejaksaan. Ratna menoleh cepat. Apa? Untuk apa? Arman menunjukkan surat itu. Penyalahgunaan wewenang. Ada laporan dari whistleblower. Seketika ruangan menjadi dingin, dan Arman tahu
Hanya satu orang yang punya cukup bukti dan cukup dendam untuk melakukan ini, Dina. Sementara itu, Dina berdiri di depan cermin. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang abu-abu, tampilan yang lembut tapi berwibawa. Hari ini, ia akan menjadi pembicara tamu dalam seminar hukum bertema keberanian melawan kekerasan emosional dalam rumah tangga. Ia melangkah ke ruang aula, di mana puluhan peserta telah menanti. Saat mikrofon diserahkan padanya, Dina membuka pidatonya dengan suara lembut. Saya adalah korban, tapi saya juga adalah pemenang. Ruang itu hening. Saya tahu rasanya dibungkam, dihina, dianggap tidak penting. Tapi saya juga tahu bahwa luka bisa menjadi kekuatan, bahwa kita bisa berdiri tegak tanpa harus berteriak. Kita hanya perlu tahu kapan harus melawan dan bagaimana caranya. Tepuk tangan meledak. Dina menatap para peserta dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena kesedihan, tapi karena ia tahu ada banyak perempuan seperti dirinya yang diam bukan berarti kalah, yang lembut bukan berarti lemah. Dan saat ia keluar dari aula seminar itu, ada satu hal yang ia bisikan pada dirinya sendiri. Ini baru awal kehancuran mereka. Bab 29, peluru terakhir Dina. Udara pagi itu dingin dan berat, seperti memanggil badai yang tak terlihat. Dina berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi taman belakang rumah yang dulu dibanggakan Nyonya Ratna. Dahulu, setiap sudut taman itu mencerminkan ego sang mertua. Kini, bunga-bunga itu layu, tidak terawat, dan semrawut cerminan dari kekacauan dalam rumah ini. Sudah hampir sebulan sejak Arman pindah ke kamar tamu. Hubungan mereka, meski tetap dalam satu atap, telah mati sepenuhnya. Dan Nyonya Ratna, yang dulunya menggema dengan perintah dan ejekan, kini lebih banyak diam, tenggelam dalam kecurigaan dan rasa takut yang tak terucapkan. Dina tahu waktunya hampir tiba. Ia telah menanam benih konflik kecil antara Arman dan ibunya, antara ibu dan kakaknya, bahkan antara Arman dan rekan-rekan kerjanya. Semua berjalan sesuai rencana, tapi hari ini Dina membawa peluru terakhir. Bukan senjata api, bukan racun melainkan kebenaran. Pukul 10 pagi, Dina duduk di ruang tamu. Ia menyeduh teh sendiri, aroma melati memenuhi udara. Nyonya Ratna, dengan rambut yang mulai beruban dan langkah yang tak lagi tegas, turun dengan tatapan curiga. Ada apa kamu bikin teh segala? Ada tamu? Tanyanya dingin. Untuk ibu, jawab Dina singkat. Dan untukku, duduklah, kita perlu bicara. Nyonya Ratna tidak langsung duduk. Tatapannya menyipit, mencurigai sesuatu. Tapi mungkin karena tubuhnya lelah, atau karena hatinya gelisah. Akhirnya ia duduk juga. Dina menyodorkan secangkir teh. Aku sudah tahu semuanya, ujar Dina dengan tenang. Maksudmu, rahasia keluarga ini, termasuk tentang Bapak Arman yang sebenarnya. Seketika, teh di tangan Nyonya Ratna bergetar. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak sembarangan. Aku tahu bahwa ayah Arman meninggal bukan karena serangan jantung biasa. Ada penggelapan dana perusahaan, dan ibu yang mengambil alih semua harta. Setelahnya, aku juga tahu bahwa Arman menyembunyikan dokumen itu darimu selama ini karena takut. Nyonya Ratna menatap Dina dengan wajah yang memucat. Aku tidak tahu dari mana kau dapat informasi itu, tapi aku istri Arman. Kamu pikir aku tidak bisa membaca file digital di laptopnya? Atau kotak brankas yang kamu pikir hanya kamu yang tahu kuncinya? Nyonya Ratna berdiri dengan gemetar. Kamu mau apa? Memeras aku? Dina tersenyum, senyum paling menusuk yang pernah ia tampilkan. Tidak, Bu. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa waktumu mengendalikan orang lain sudah habis. Langkah kaki terdengar dari belakang. Arman, dengan rambut acak-acakan dan wajah lesu, masuk ke ruang tamu. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara rendah. Dina menoleh dengan tenang. Bagus, kamu datang. Duduklah. Aku ingin kalian berdua mendengar hal yang sama. Arman duduk perlahan. Tangannya menggenggam gelas air mineral, mencoba menenangkan dirinya. Aku akan meninggalkan rumah ini, ucap Dina datar. Tapi tidak sebelum kalian tahu satu hal terakhir. Ia mengambil satu map dari dalam tasnya, lalu melemparnya ke meja. Ini adalah dokumen pengalihan saham.
Aku mengubah seluruh kepemilikan saham milik Arman di salah satu anak perusahaan keluarga ini ke tanganku. Legal dan sah karena Arman sendiri yang tanda tangani dalam keadaan mabuk waktu itu. Kamu ingat, Arman, waktu kamu pulang habis berantem dengan ibumu dan minum habis-habisan. Kau menandatangani semua yang kuberikan. Arman membuka map itu, membaca, dan wajahnya langsung pucat pasi. Kamu memanipulasi aku. Aku hanya mengambil kembali harga diriku. Selama bertahun-tahun aku menjadi boneka di rumah ini. Kini, aku bukan hanya keluar dengan kepala tegak, tapi juga membawa bagian dari harta kalian. Nyonya Ratna berteriak marah. Perempuan licik, kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Dina berdiri. Aku tidak ingin lolos. Aku ingin kalian hidup dengan rasa sakit yang sama seperti yang kalian tanamkan padaku selama bertahun-tahun. Setiap malam ketika kalian tertawa di atas penderitaanku, aku diam. Tapi aku belajar. Aku menyerap semua. Dan kini, aku balas. Arman menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dina, aku tidak pernah benar-benar ingin menyakitimu. Dan itulah masalahnya, kata Dina tajam. Kamu tidak pernah ingin menyakitiku. Tapi kamu membiarkannya terjadi. Kamu lemah. Dan kelemahanmu adalah racun. Dina keluar dari rumah itu 1 jam kemudian. Ia tidak membawa koper besar, hanya 1 tas kecil di tangannya. Tapi langkahnya ringan, lebih ringan dari sebelumnya. Di depan pagar, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Di dalamnya, duduk seseorang yang mengenakan jas rapi dan senyum lembut. Rio, sudah selesai? Tanya Rio. Sudah, jawab Dina, masuk ke mobil. Sekarang saatnya memulai hidup baru. Mobil melaju meninggalkan rumah itu, meninggalkan sejarah luka, air mata, dan dendam yang kini telah tuntas. Dina tidak lagi melihat ke belakang. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, air mata mereka akan terus menetes, bukan karena kehilangan dirinya, tapi karena kehilangan kekuasaan dan kenyamanan yang selama ini mereka salah gunakan. Dan itu adalah pembalasan yang paling manis. Bab 30, panggung yang mulai retak. Malam itu hujan turun tanpa henti. Suara rintiknya menari di atas genteng rumah besar keluarga Arman, seolah ikut menyanyikan lagu duka yang selama ini disembunyikan di balik dinding-dinding megah. Dina berdiri di balik tirai jendela kamar, menatap hampa keluar, sementara pikirannya berkecamuk. Rencana yang selama ini ia susun perlahan mulai menunjukkan hasil, namun ia tahu permainan ini belum selesai. Dari pantulan kaca jendela, Dina melihat bayangan dirinya sendiri bukan lagi wanita lemah yang dulu hanya bisa menangis dalam diam. Matanya kini menyala dengan tekad, bibirnya terkatup rapat, dan wajahnya memancarkan keheningan yang mengandung kekuatan. Ia sudah terlalu lama ditekan, dan kini ia memegang kendali. Tak jauh dari kamar Dina, Nyonya Ratna duduk di ruang tamu bersama Arman. Wajah sang ibu tampak pucat. Tangannya bergetar saat menyuap teh hangat ke bibirnya. Arman sendiri tampak gelisah. Ia mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Kenapa kau diam saja, Arman? Kau tegur Nyonya Ratna. Ibu tanya, dari mana dia tahu soal rekening rahasia itu? Arman berhenti melangkah. Ia menghela napas berat. Aku tidak tahu. Bu, mungkin Dina menyewa seseorang untuk menyelidiki kita. Omong kosong. Bentak Nyonya Ratna. Perempuan itu bukan siapa-siapa. Tidak mungkin dia bisa tahu semua itu kalau tidak ada orang dalam yang membocorkannya. Arman menggelang. Kita tidak tahu siapa saja yang sudah berpihak padanya. Sejak Papa jangan sebut nama almarhum ayahmu sembarangan. Sergah Nyonya Ratna tajam. Ini semua salahmu, Arman. Seharusnya dari awal kau tidak menikahi perempuan kampung itu. Arman menunduk. Sekian lama menjadi anak yang penurut. Kini hatinya mulai mempertanyakan semua keputusan yang dulu ia biarkan ibunya ambil untuknya. Semakin Dina mengungkapkan kebenaran, semakin Arman melihat betapa selama ini ia hanya pion dalam permainan ibunya. Di kamarnya, Dina tersenyum tipis. Ia sudah tahu sejak siang tadi bahwa Nyonya Ratna dan Arman akan mulai saling menyalahkan. Ia sengaja mengirimkan salinan dokumen rekening rahasia milik Arman yang dipegang atas nama ibunya kepada pengacara keluarga secara anonim. Salinan itu cukup untuk memicu keretakan. Dina tahu
Dalam keluarga mereka, kepercayaan adalah kunci dan begitu kunci itu hilang, segalanya runtuh. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. "Masuk," katanya pelan. Pintu terbuka dan Lala, pembantu rumah tangga yang selama ini diam-diam membantu Dina, muncul dengan ekspresi cemas. "Bu Dina, tadi saya dengar Ibu Ratna marah-marah di ruang tamu. Sepertinya dokumen itu sudah sampai ke tangan mereka." Dina mengangguk tenang. "Biarkan saja, itu baru permulaan. Tapi apa Ibu yakin ini tidak akan berbalik menyerang Ibu?" Dina menoleh, menatap Lala dengan mata yang penuh keyakinan. "Yang harus kau yakini adalah kejahatan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali pada pelakunya. Aku tidak melakukan apa-apa selain membuka kebenaran." Lala mengangguk, lalu pergi setelah mengucapkan salam. Dina kembali berdiri menghadap jendela. Hujan masih turun, lebih deras dari sebelumnya. Keesokan harinya, suasana rumah mencekam. Arman tidak keluar kamar sejak pagi. Nyonya Ratna menyuruh semua pelayan diam, bahkan tidak diizinkan menyalakan TV atau radio. Rumah megah itu menjadi sunyi, senyap, seolah ikut menahan napas. Namun Dina tetap bersikap biasa. Ia mengenakan kebaya biru muda, rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya terpancar saat ia duduk di ruang makan menikmati sarapan seorang diri. Ia tak lagi menanti Arman yang selama bertahun-tahun tak pernah menemaninya sarapan. Beberapa pelayan yang melihatnya saling melempar pandang. Mereka tahu kekuasaan di rumah itu telah bergeser. Perlahan tapi pasti, suara Dina mulai didengar. Menjelang siang, Dina menerima telepon dari sahabat lamanya, Maya. "Din, aku sudah kirimkan press release tentang Yayasan Amal yang kau dirikan. Besok akan muncul di beberapa media online." "Terima kasih, Maya. Ini langkah penting," jawab Dina. "Biar publik tahu siapa sebenarnya keluarga Arman. Aku ingin nama mereka tenggelam dalam citra baik yang aku bangun." Maya tertawa kecil. "Kau makin pintar sekarang. Dulu kau begitu pasrah." "Dulu aku hanya belum menemukan kekuatanku," jawab Dina singkat. Setelah menutup telepon, Dina membuka laci meja dan mengeluarkan album foto tua. Di halaman pertama, ada foto pernikahannya dengan Arman. Senyumnya saat itu tampak polos, penuh harap. Tapi kini, harapan itu sudah lama mati. Ia merobek foto itu perlahan, halaman demi halaman. Bukan karena dendam membara, tapi karena ia ingin menghapus jejak luka yang selama ini menghantuinya. Album itu bukan lagi kenangan, tapi bukti dari penderitaan yang kini mulai ia balas. Sore itu, Arman akhirnya keluar kamar. Matanya sembab, wajahnya letih. Dina sedang duduk di taman belakang. Ketika Arman mendekat, "Aku ingin bicara," ucap Arman pelan. Dina tidak menoleh. Ia tetap menatap kolam kecil di depannya, tempat ikan-ikan berenang tenang, jauh dari hiruk pikuk manusia. "Kalau kau ingin bicara, bicaralah. Aku tidak menjamin akan menjawab," katanya tenang. Arman menunduk. Aku minta maaf, Dina. Aku tahu semua ini salahku. Aku membiarkan ibu memperlakukanmu semaunya." Dina tertawa kecil. "Baru sekarang kau sadar, aku juga korban?" "Din, tidak, Arman. Kau bukan korban. Kau adalah pelaku yang diam. Dan pelaku yang diam itu lebih berbahaya daripada yang menyerang langsung." Arman terduduk di bangku di sebelahnya. "Lalu, kau mau apa sekarang? Kau ingin menceraikanku? Kau ingin bawa semuanya ke pengadilan?" Dina akhirnya menoleh, matanya tajam. "Tidak, Arman. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku ingin kau tetap di sini, agar kau bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya ditinggalkan perlahan, dihancurkan tanpa kau sadari." Arman membelalak. "Dina, ini bukan kamu. Ini bukan perempuan yang aku kenal. Memang, perempuan yang kau kenal sudah mati sejak malam pertama pernikahan kita. Yang ada di hadapanmu sekarang adalah hasil dari semua perlakuanmu dan ibumu." Arman tak sanggup menjawab. Ia menatap istrinya, tapi yang ia lihat bukan lagi wanita lemah. Ia melihat api dingin, membakar tanpa suara. Sementara itu, dari balik tirai lantai atas, Nyonya Ratna mengintip. Ia mendengar sebagian percakapan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
ketakutan bahwa ia tak lagi bisa mengendalikan semuanya. Dina perlahan bangkit dari bangku, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Di kamarnya malam itu, Dina menulis di buku jurnalnya, "Hari ini, retakan pertama mulai terlihat jelas. Aku tidak perlu menjatuhkan mereka, karena mereka akan saling menjatuhkan sendiri. Aku hanya perlu menjadi penonton dan menikmati setiap detiknya." Perlahan tapi pasti, mereka mulai merasakan apa yang dulu pernah Dina rasakan. Ketakutan, kekacauan, saling mencurigai, saling menghancurkan. Dina tak perlu berteriak, ia hanya perlu satu hal. Membiarkan karma bekerja dengan sedikit dorongan halus darinya. Di part 4 nanti, rahasia masa lalu Arman akan menyeret nama-nama baru. Hubungan keluarga akan retak lebih dalam, dan Dina akan menemukan sekutu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa kisah ini relate dan penuh makna, bantu kami dengan menekan like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Tulis di komentar, apakah Dina layak membalas semuanya? Atau sebaiknya dia memaafkan dan pergi? Sampai jumpa di part 4, bab 31, sampai bab ke-40. Karena dendam yang manis selalu disajikan dalam keadaan dingin.